Halo, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghasilkan audio yang jernih, yang bening, yang jelas, dan tanpa gangguan. Audio yang baik tentunya akan mendukung video kita menjadi lebih baik lagi. Yang menonton video kita pun akan lebih nyaman dan tentunya informasi yang kita sampaikan seperti saat ini saya menyampaikan informasi bisa terdengar jelas oleh penontonnya. Saya punya beberapa tips agar audio yang kita hasilkan bisa jernih, bening, dan tanpa gangguan. Memilih tempat syuting yang tepat menjadi poin yang sangat penting. Kita harus memilih tempat atau lokasi syuting yang jauh dari keramaian, yang jauh dari kebisingan, misal kendaraan lewat atau ambience keadaan rumah yang ramai, mungkin suara-suara tukang kayu, suara TV, dan suara-suara yang lain, suara tetangga, suara omongan tetangga yang kadang nyebelin. Kalau kita syuting di outdoor, selain kita mencari tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian, kita juga harus mengusahakan mencari tempat yang tidak banyak anginnya. Karena biasanya kalau banyak angin, anginnya kencang itu akan membuat atau mengganggu audio kita. Seperti suaranya itu bek gitu ya. Karena angin meniup mikrofon kita, jadi akan mengganggu audio yang dihasilkan. Kalau di ruangan pun kita juga bisa memilih lokasi yang nggak ada anginnya, misal angin dari kipas angin, atau juga angin dari AC yang terlalu kencang. Kadang juga AC yang udah agak rusak itu biasanya juga mengeluarkan suara-suara bising ya. Dan kalau di lokasi ini saya contohkan, ini juga ada gangguan suara sebenarnya, yaitu dari komputer ini. Ini mungkin cukup terdengar karena mikrofonnya ini cukup dekat dengan PC ini. Tapi ya nggak apa-apa ya kalau itu nggak terlalu mengganggu sebenarnya. Pastiin juga sebelum syuting kita cek suara di ruangan, apakah suaranya menggema atau enggak. Nah, kalau menggema ini bisa kita siasati dengan menambahkan peredam suara. Menambahkan peredam suara juga bisa menjadi solusi buat kita ketika syuting di lokasi rumah yang kurang cocok ya. Misal agak bising atau agak ada gangguan-gangguan seperti ini sebenarnya di ruangan saya ini nggak kedap kan. Ini jadi di luar ada suara-suara jangkrik itu yang bisa masuk sebenarnya. Idealnya memang kita tutup dengan menggunakan peredam suara. Tapi kalau kita syutingnya itu berpindah-pindah, ya nggak perlu juga. Kita bisa memilih lokasi lain untuk syuting. Kalau memang itu menjadi studio yang tetap, bisa kita pakai peredam suara. Tapi perlu diingat juga, pemasangan peredam suara jangan sampai mengganggu look atau tampilan dari video kita. Jadi pemasang peredam suara juga harus ada estetikanya. Kalau kita syuting pakai mic internal dari kamera atau mic bawaan dari kamera, atau kalau kita syuting pakai HP, pakai mic internal dari HP, HP juga punya mic internal ya, mic bawaannya HP, itu biasanya ketika kita syuting kan posisi dari kamera itu nggak terlalu deket nih sama kita. Jadi otomatis suara kita itu akan kurang terdengar. Suara kita akan kurang jelas terdengar karena posisi dari mikrofonnya itu jauh dari sumber suara, yaitu mulut kita ya, sumber suaranya. Jadi ada jarak beberapa meter dari kamera kita. Hasilnya pun akan kurang jelas. Kalaupun nanti kita naikkan volumenya atau gainnya di editing, hasilnya pun akan kurang bagus karena nanti akan noise. Jadi suara kita naik kencang, lebih kencang, tapi noise-nya juga akan lebih kencang lagi. Memakai HP untuk mic tambahan juga bisa menjadi pilihan kita ketika kita belum ada budget untuk membeli mic tambahan. Kita bisa merekam audionya secara terpisah menggunakan HP seperti ini. Jadi kita rekam audionya sendiri, videonya juga kita rekam sendiri. Keuntungannya ketika kita syuting dengan jarak jauh pun dari kamera, suaranya akan tetap aman karena kita merecord audionya secara terpisah. Kelemahannya tentu saja kita harus mensinkronkan antara audio dan video yang terpisah tadi di editing. Nah, itu tentu saja akan menambah pekerjaan kita. Dan juga kalau kita memakai HP ini untuk mic tambahan,
Karena posisinya harus cukup dekat dengan mulut kita, dengan sumber suara, jadi idealnya posisinya seperti ini. Nah, ini posisi seperti ini akan membuat look dari video kita kurang oke tentunya. Hasilnya juga dari rekaman audio HP ini biasanya kurang maksimal ya, karena ini pakai mic dari HP. Banyak pilihan mic yang bisa kita pilih, seperti contohnya shotgun mic, mic lavalier, mic condenser, mic dynamic, dan lain-lain. Sistemnya pun juga macam-macam, ada yang pakai kabel, ada juga yang pakai wireless atau tanpa kabel. Kita tinggal pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kita tentunya. Seperti mikrofon yang saya pakai ini ya, ini saya pakai mic dari Shinko, yaitu WMIC TS Mini. Ini merupakan mic wireless ya. Dan mic jenis ini banyak dipakai untuk produksi video. Saya sendiri juga hampir selalu pakai mic wireless seperti ini dalam pembuatan video YouTube saya. Shinko WMIC TS ini ada dua tipe ya, dua macam. Yang pertama yang biasa, yang kedua adalah yang mini. Yang biasa itu ada dua transmitter dan satu receiver, dan yang mini seperti yang saya pakai ini ada satu transmitter seperti ini. Dan juga ada satu receiver yang ada di kamera. Mic ini memiliki tampilan yang cukup unik dan menarik, karena cukup lain daripada yang lain. Memiliki antena yang bisa diputar seperti ini, sehingga membuat mic ini praktis ketika dipakai. Ukuran transmitter dan receivernya juga bisa dibilang relatif kecil, tapi yang nggak kecil-kecil banget. Untuk build quality-nya walaupun ini plastik, tapi tetap kelihatan solid. Apalagi dengan warna silver yang bikin mic ini kayak aluminium. Pada bagian transmitter dan receivernya sudah ada layar untuk monitoring, jadi lebih mempermudah pemakaian dan settingnya. Pada bagian transmitternya selain ada jack 3,5 mm yang tentunya untuk nyolokin mic lavalier, transmitternya juga sudah dilengkapi dengan built-in microphone. Jadi bisa langsung dipakai dengan menjepitnya di kerah baju. Shinko WMIC TS ini dilengkapi dengan kabel TRS ke TRS untuk colok ke kamera seperti mirrorless dan DSLR, dan juga kabel TRS ke TRRS sehingga bisa kita pakai di HP juga. Dilengkapi dengan baterai 1300 mAh, Shinko mengklaim mic ini bisa bertahan 9 jam saat dipakai. Untuk pengisian dayanya menggunakan kabel USB Type-C dan memakan waktu 3 jam untuk pengisian dayanya. Untuk menghasilkan audio yang jelas dan jernih, jarak antara mikrofon dan juga sumber suara itu sangat menentukan. Seperti contoh, saya pakai mic wireless ini dengan tipe lavalier ya. Ini pakai tambahan mic lavalier. Ini bisa dilihat. Ini mic lavaliernya. Ini nyangkol di sini. Nah, ini jarak idealnya antara mulut saya dan juga mic ini juga jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Ya, kira-kira antara 10 sampai 20 cm lah ya. Karena kalau terlalu jauh nanti suaranya akan kurang terdengar, tapi kalau terlalu dekat nanti bisa menimbulkan popping. Popping itu ketika kita mengucapkan kata dengan mengandung huruf-huruf tertentu seperti K, B, P, T, itu bisa menghasilkan suara yang bek seperti itu, karena efek dari angin yang timbul dari ketika kita mengucapkan kata dengan unsur-unsur huruf tadi. Untuk itu jarak antara mikrofon dan juga mulut kita sangat-sangatlah penting untuk kita perhatikan. Untuk mic-mic yang lain juga sama ya, jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Intinya adalah jaraknya harus tepat. Shinko WMIC TS ini bisa kita pasangkan dengan dua cara, bisa kita pakai dengan dua cara atau dua metode. Yang pertama, kita menambahkan lavalier mic seperti ini, kabel, terus kita cepitkan di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini kalau kita pakai lavalier mic. Dan cara yang kedua, kita nggak pakai mic. Saya cabut ini ya. Karena ini di transmitternya sudah ada mikrofonnya, jadi bisa kita pakai langsung seperti ini. Tapi ini kan kurang enak ya estetikanya, bisa kita jepitkan karena di sini ada jepitannya. Bisa kita jepitkan langsung di kerah baju kita. Seperti ini.
Tapi menurut saya ini kurang enak ya dilihat karena ukurannya bisa dibilang nggak kecil ya, tapi nggak besar juga. Jadi ukuran-ukuran yang nanggung ya. Jadi kurang cocok kalau dipakai model seperti ini. Tapi kalau dari tampilan nggak jadi masalah buat kalian ya, ya udah pakai model seperti ini aja nggak masalah sih. Khusus untuk mikrofon dengan sistem wireless, kita harus menjaga agar sinyal dari mikrofon tetap baik, tanpa gangguan. Gangguan itu bisa timbul dari berbagai macam sebab ya, misal dari lokasi atau jarak antara transmitter dan receiver yang terlalu jauh. Kemudian ada juga sebab karena ada yang menghalangi sinyal, seperti mungkin tembok, pohon-pohon, atau kendaraan yang lewat. Ya, kali ini saya akan mengetes langsung mikrofon dari Shinko WMIC TS ini. Ini ada di outdoor, suaranya seperti ini, dan di sini kondisinya cukup ramai orang yang lewat. Tes, kondisinya seperti ini, suaranya seperti ini. Coba kita akan ganti dengan mic internal dari kamera. Oke, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan mencoba jarak yang bisa ditempuh dari mic Shinko WMIC TS ini. Ini jarak sekitar 3 meter dari kamera. Suaranya seperti ini, masih aman tentunya. Coba saya akan mundur sekitar 20 langkah, coba. Oke, ini 20 langkah dan tadi plus 3 meter dari suaranya masih aman? Aman? Oke, saya coba 10 langkah lagi. Ini 30 langkah, 30 plus 3 meter. Aman nggak? Aman, oke. Coba 10 lagi. Masih aman suaranya? Halo? Aman? 40. 10 lagi. 1. 10. 50. 50. Udah hilang. Jadi jarak aman sekitar tadi mungkin 20 meter. 20 meter itu aman. Ke sana lagi sebenarnya kadang masih dapat sinyal, tapi ketika ada motor lewat itu akan mengganggu sinyalnya. Jadi usahakan kita nyari tempat untuk syutingnya yang jauh dari gangguan seperti motor-motor yang lewat. Untuk menghasilkan audio yang baik dan tanpa gangguan, tentu saja kita harus memonitoring audionya. Nah, untuk monitoring ini bisa kita memakai headset atau headphone ya, untuk mengecek secara langsung hasil suaranya di telinga kita itu seperti apa. Dengan menggunakan headset, kualitas suara yang dihasilkan akan terdengar dengan jelas. Sayangnya nggak semua kamera memiliki port untuk monitoring audionya. Tapi kalau kita memakai mic Shinko WMIC TS ini, pada bagian receivernya sudah ada port 3,5 mm untuk nyolokin headset. Jadi kita bisa memonitoring audionya lewat situ. Untuk itu idealnya kita perlu ada orang atau kameramen untuk memonitoring audio kita selama kita proses syuting seperti ini. Tapi kalaupun nggak ada orang yang menjadi kameramen atau memonitoring audionya kita bisa mensiasatinya dengan mengecek audionya, kualitas audionya sebelum kita merecord videonya. Kita cek sendiri. Itu akan lebih meminimalisir gangguan dari audio yang dihasilkan. Selain memonitoring melalui headset, kita juga bisa memonitoring audio lewat kamera. Biasanya kamera ada indikator audio yang masuk, walaupun letaknya biasanya berbeda tiap merek kamera. Termasuk di HP pun kalau kita syuting pakai aplikasi Open Camera, kita bisa memonitoring audio yang masuk melalui tampilan indikator di aplikasi. Cek 1, 2, 3, ini suara menggunakan dari kamera HP. Cek suaranya seperti ini. Oke, itu tadi sedikit tips dari saya untuk menghasilkan audio yang jernih, yang bening, yang tanpa gangguan, dan juga video untuk mengetes dari mic Shinko WMIC TS. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kalian juga bisa menghasilkan video yang lebih baik dengan audio yang lebih baik lagi juga. Dan tentunya semoga video ini bisa menjadi referensi mungkin yang kalian yang sedang mencari mikrofon bisa mencoba mic Shinko WMIC TS ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.